Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Khairunisa Lutfia, NIM 12207193090, absen 42. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang proses perencanaan pendidikan Islam. Baik, yang pertama, mendefinisikan permasalahan perencanaan pendidikan Islam. Langkah ini menjadi sangat penting dan strategis karena setiap kegiatan yang akan dirumuskan dalam proses perencanaan itu harus diarahkan dalam kerangka pemecah masalah. Kekeliruan dalam merumuskan batasan permasalahan akan berdampak pada kekeliruan merumuskan langkah kegiatan selanjutnya. Kebutuhan akan perencanaan muncul sebagai akibat semakin intensif dan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Banyak cara untuk merumuskan batasan suatu masalah. Salah satunya adalah dengan cara membuat pengelompokan. Cara ini memungkinkan para perencana mengurangi kerumitan permasalahan dengan membuat secara jelas hubungan di antara elemen-elemen dalam kelompoknya. Selain itu, juga dengan mengurutkan elemen-elemen tersebut akan memberikan petunjuk solusi yang potensial. Lebih jauh lagi, dengan pengelompokan ini akan membantu perencana dalam menentukan arah perencanaannya. Pada akhirnya, dengan adanya pengelompokan ini akan memberikan arahan bagi pengorganisasian data yang sesuai keperluannya dan digunakan sebagai acuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya, analisis bidang telaah permasalahan perencanaan pendidikan Islam. Seseorang perencana pendidikan dalam menentukan pekerjaan yang akan berhadapan dengan berbagai kekuatan dan kepentingan akan mempengaruhi proses dalam perumusan perencanaan. Oleh karena itu, seorang perencana itu harus mampu mengidentifikasikan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman atau SWOT yang mempengaruhi proses perencanaan. Juga harus mampu memahami sifat-sifat dasar manusia, mampu menguasai berbagai jenis pendekatan dalam perencanaan sistem pendidikan, mampu memformulasikan suatu rancangan pendidikan yang berorientasi kepada aspek-aspek fisik, politik, ekonomi yang berlaku pada lingkungannya. Pendidikan tinggi Islam itu merupakan suatu sistem. Di dalam sistem tersebut terdapat proses yang kemudian membentuk sub-subsistem. Proses-proses tersebut terjadi di dalam suatu lingkungan yang kemudian disebut sebagai lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam itu sendiri secara luas inilah yang merupakan bidang telaah masalah perencanaan pendidikan Islam. Suatu perencanaan pendidikan yang komprehensif itu akan berurusan dengan keseluruhan proses pendidikan, termasuk di dalamnya sub-subsistem di dalam sistem pendidikan. Seorang perencana pendidikan yang komprehensif itu tidak bisa melepaskan diri dari berbagai sistem tersebut. Terdapat berbagai sistem dalam lingkungan pendidikan yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 4 sistem yang merupakan satu kesatuan yang membentuk sistem pendidikan, yaitu yang pertama itu sistem aktivitas pendidikan, yang kedua itu sistem komunikasi pendidikan, yang ketiga itu sistem fasilitas pendidikan, yang keempat itu sistem operasi pendidikan. Sekian materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Risalatul Fariha, absen 37, NIM 12207193085 akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengkonsepsikan dan merancang rencana pendidikan Islam. Pekerjaan perencanaan pendidikan memerlukan interpretasi ringkasan mengenai kebutuhan masyarakat,
dan cara memenuhinya. Perencanaan haruslah bersifat komprehensif yang diinginkan dengan sesuatu yang memungkinkan terjadi. Dalam mengidentifikasi kecenderungan umum, maka perlu untuk mengaji antara lain yaitu yang pertama, 1. Latar belakang perencanaan. Perencanaan melibatkan pengarahan dan pengawasan dari penggunaan dan pengembangan sumber daya manusia dan fisik untuk manfaat sosial dan ekonomi semaksimal mungkin. Yang kedua, pola kecenderungan umum pada manusia. Perencanaan harus memahami keseluruhan kontribusi komponen sistem pendidikan dan interaksi antar komponen tersebut dalam kontribusi komponen sistem pendidikan dan interaksi antara komponen. Yang ketiga, pola dan kecenderungan yang menonjol pada tempat lingkungan fisik mempengaruhi perkembangan sosial manusia. Lingkungan yang sesuai dapat secara efektif mempengaruhi perilaku individu dan membantu menggali pengembangan potensi dasarnya. Yang keempat, pengembangan persepsi. Konsep lingkungan yang berkenaan dengan perkembangan persepsi pembelajar itu memiliki potensi yang sangat besar bagi pendidikan. Langkah selanjutnya dalam mengonsepsikan merancang rencana yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan sasaran. Tujuan suatu perencanaan dalam artian tujuan tersebut memang ideal. Tujuan mendorong tindakan yang menentukan seluruh pelaksanaan dalam perencanaan. B. Sasaran dan kriteria rencana. Perwujudan tujuan dimungkinkan melalui adanya sasaran. Yang kedua, merancang rencana pendidikan. Konsep merancang rencana perencanaan desain melibatkan 3 unsur penting, yaitu bahan, bentuk, dan antar hubungan yang dinamis secara keseluruhan. B. Pengaruh-pengaruh terhadap perancangan rencana. Masalah desain merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. C. Proses desain perencanaan dilakukan melalui definisi awal, pengumpulan data, uji coba awal, modifikasi, solusi tentatif, dan perencanaan akhir. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengkonsepsikan dan merancang rencana pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dalam proses implementasi dan penyusunan rancangan ialah: yang pertama, perencanaan adalah interdisipliner karena pendidikan sesungguhnya interdisipliner, terutama yang terkait dengan pembangunan manusia. Yang kedua, perencanaan bersifat fleksibel dalam arti tidak kaku tetapi bersifat dinamis serta responsif terhadap tuntutan masyarakat terhadap pendidikan. Yang ketiga, perencanaan itu objektif rasional dalam arti untuk kepentingan umum. Yang keempat, perencanaan dinilai dari apa yang sudah dimiliki. Yang kelima, perencanaan untuk menghimpun kekuatan-kekuatan secara terkoordinir. Yang keenam, perencanaan disusun sesuai dengan data. Perencanaan tanpa data tidak memiliki kekuatan yang dapat diandalkan. Yang ketujuh, perencanaan adalah mengendalikan kekuatan sendiri, tidak bersandarkan kepada kekuatan orang lain. Yang kedelapan, perencanaan bersifat komprehensif dan ilmiah, dalam arti mencakup aspek esensial pendidikan dan disusun secara sistematik dengan menggunakan prinsip dan konsep keilmuan. Prinsip-prinsip tersebut berguna dalam proses perencanaan lembaga pendidikan Islam. Proses dan tahapan perencanaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, need assessment, yaitu kajian terhadap kebutuhan yang mencakup berbagai aspek pembangunan pendidikan lembaga Islam yang telah dilaksanakan. Yang kedua, formula of goals and objective adalah perumusan dan sasaran perencanaan, merupakan arah perencanaan serta merupakan penjabaran operasional dari aspirasi filosofis masyarakat. Yang ketiga, policy and priority setting, penentuan kebijakan dan prioritas dalam perencanaan pendidikan sebagai muara need assessment. Yang keenam, program and project formulation,
rumusan program dan proyek kegiatan yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan. Yang kelima, feasibilitas testing dengan alokasi sumber-sumber yang tersedia seperti sumber dana. Yang keenam, plan implementation adalah pelaksanaan rencana untuk mewujudkan rencana yang tertulis ke dalam perbuatan penjabaran rencana ke dalam perbuatan ilmiah yang menentukan apakah suatu rencana baik dan efektif. Yang terakhir, evaluation and revision for future plan adalah kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Baik, saya Fika Muhammad Ahdan Sabila NIM 12207193084 sebagai pemateri yang selanjutnya akan menjelaskan mengenai evaluasi perencanaan pendidikan Islam. Evaluasi perencanaan pendidikan adalah kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan sebagai feedback, masukan atau umpan balik. Dengan evaluasi ini dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan dalam proses perencanaan apakah berhasil atau tidak. Dan juga dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan. Evaluasi pada dasarnya menegaskan begitu pentingnya perencanaan pendidikan dan hasil-hasil potensialnya. Sesuai kebutuhannya, evaluasi sebaiknya muncul sepanjang proses perencanaan. Sebuah rencana bukanlah hanya kegiatan tunggal yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karena melaksanakan suatu kebijakan. Evaluasi rencana itu sangat bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan. Karena dengan masukan hasil evaluasi rencana itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari perencanaan yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi rencana adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil keputusan. Ada dua macam tujuan evaluasi, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada rencana secara keseluruhan, sedangkan tujuan khusus diarahkan pada masing-masing komponen. Agar dapat melakukan tugasnya, maka seorang evaluator rencana dituntut untuk mampu mengenali komponen-komponen rencana terhadap rencana. Evaluasi terhadap perencanaan pendidikan harus dilakukan mulai proses direncanakannya sampai pelaksanaannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Sholihatul Fauzia, absen 32, NIM 12207193080. Saya sebagai pemateri akan mempresentasikan tentang memantau pelaksanaan atau pengawasan dan umpan balik perencanaan pendidikan Islam. Monitoring atau pemantauan merupakan upaya mengamati pelaksanaan dari tindakan rencana. Pemantauan ini juga untuk merekam data tentang perilaku, aktivitas, dan proses lainnya. Memonitoring perencanaan yang sedang berlangsung memungkinkan suatu alat pengendalian yang baik dalam seluruh proses implementasinya. Dan hasil dari pemantauan inilah yang akan menjadikan umpan balik terhadap perencanaan yang ditetapkan, guna mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Menurut Dan menjelaskan ada 4 fungsi monitoring, yaitu yang pertama, ketaatan. Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu atau target telah mencapai tujuannya. Yang ketiga, laporan atau accounting. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menghitung hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu. Dan yang terakhir, penjelasan atau explanation. Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.
Berikutnya, ada tujuan dari pengawasan. Yang pertama, mengusahakan supaya pelaksanaan rencana sesuai dengan rencananya. Yang kedua, apabila terdapat penyimpangan, perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya. Yang terakhir atau yang ketiga, dilakukannya tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan itu. Untuk ini, diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik dari pelaksanaan rencana. Jadi, monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan program yang sedang berjalan. Dengan mengetahui kebutuhan ini, pelaksanaan program tersebut akan berjalan sesuai dengan rencana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.